Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan, dan saat ini kami sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyukakan hati-Mu, dan saat ini ya Tuhan kami mau bersama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Om apa kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 saja, karena kisah ini tuh panjang bacaannya ya. Kita cukup ayat 1 sampai 7. Judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ya. Opa-opa yang dikasihi Tuhan, di dalam istilah bahasa Jawa itu biasanya ada istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan organ tubuh ya yang ideal. Ada yang apa ya? Ada loh. Saya juga pernah membaca ya. Jadi ada organ tubuh ya yang ideal, dan dikatakan dalam bahasa Jawa itu seperti ini. Misalnya saya mencari-cari belalak-belalak ya, meripate. Meripat itu apa? Mata. Yen matane kuwi belalak-belalak kuwi apik. Kalau matanya seseorang itu belalak-belalak bagus, artinya matanya itu terbuka lebar, menotok atau sangat jelas terlihat. Biasanya menggambarkan mata yang besar dan ekspresif gitu ya. Tapi kalau mendelok itu kan gimana Allah? Mendelik, kalau bukan mendelik ya, kalau mendelik malah medeni ya. Ya ini yang pertama adalah bahasa Jawa belalak gitu ya. Yang kedua, yen untune kuwi miji timun ya. Untu apa? Gigi. Miji timun artinya biji timun. Kalau giginya orang itu kecil, rapi, putih dan banyak seperti biji timun itu bagus katanya. Katanya seperti itu apa? Ya. Kalau kuning gimana giginya? Berarti jarang sikatan. Iya, iya nanti nih. Ya katanya gitu, giginya seperti biji timun ya, kecil, rapi, putih dan banyak seperti biji timun. Kedua, yang ketiga, lihat alindri matanya, bukan matanya, bukan itu ya. Lihat alindri itu lihat artinya katanya sayu atau terpejam setengah ya. Alindri itu halus, indah, lembut. Jadi menggambarkan mata yang sayu, teduh dan menenangkan. Biasanya ini mata para wanita yang cantik katanya seperti itu.
sayu-sayu gimana itu kan teduh pandangannya. Ya. Tadi omanya ini menambahkan apa? Alis ya. Apa alisnya? Semut. Semut beriring ya omanya ini nambahin. Itu indah ya. Iya. Yang terakhir lah karena ada banyak apa. Saya nggak catat semua nanti kelamaan. Duren binabar pipine ya. Duren itu buah durian, binabar itu dibelah atau terbuka, menggambarkan pipi yang berlekuk atau berlesung seperti durian yang terbuka. Lesung pipit di sini ya Bapak ya? Ya katanya bagus gitu ya. Siapa di sini yang ada lesung pipitnya ya? Ya? Lesung apa? Lesung marga isot. Di sini nggak ada nih ya. Nah, itu katanya bagus itu. Beruntunglah orang yang memiliki lesung pipit. Ya. Nggak ada. Ya nggak mesti lah. Nggak harus lesung pipitan ya. Masalah yang bagus, sing ayu, sing ganteng, sing lesung pipitan ya enggak lah juga ya. Ini kan hanya istilah-istilah bahasa Jawa gitu ya. Nah, oma-oma, tadi kita saya membacakan sebuah kisah orang yang buta. Menurut oma-oma, orang manusia yang sempurna itu yang bagaimana? Organ tubuhnya lengkap ya, betul ya? Ya, yang tidak cacat gitu. Nah pertanyaannya, orang ini tadi yang di dalam bacaan kita yang saya bacain di Injil tadi itu sempurna nggak menurut Om? Nggak bisa lihat sih, buta sejak lah. Ya itu menurut Om sempurna nggak? Ya, nggak sempurna ya. Simpan dulu nih. Lalu kalau ada orang yang mungkin maaf jarinya kelebihan atau kurang, itu sempurna enggak? Nah, menurut orang pada umumnya tidak sempurna ya. Tetapi saya mengingatkan pada saat ini di tempat ini, jangan mengatakan orang-orang tersebut tidak sempurna. Kenapa saya mengatakan itu? Karena orang-orang yang tadi yang nggak bisa melihat, yang jarinya mungkin kelebihan kekurangan atau kecacatan lainnya yang menurut manusia itu kurang sempurna, mereka ciptaan Tuhan bukan? Apa bukan ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Karena kita mengingat di kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu itu baik, semuanya sempurna, baik. Lantas kenapa kita mengatakan orang yang mungkin nggak bisa melihat, jarinya kelebihan kekurangan ya, atau mungkin lumpuh itu nggak sempurna? Maka hari ini kita nggak boleh mengatakan hal seperti itu ya. Semua orang itu sempurna, ciptaan Tuhan itu loh, mereka itu ciptaan Tuhan. Maka kita jangan ngomong nggak sempurna. Karena apa? Seringkali kan manusia melihat dari sisi kurangnya. Kita menganggap manusia yang sempurna ya yang lengkap organ tubuhnya. Mereka yang kurang nggak sempurna. Nah, orang saat itu tanya di dalam bacaan kita tadi ngomong apa? Banyak yang berkata, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Ya. Orang ini atau orang tuanya? Kenapa orang yang tadi itu buta sejak lahirnya? Kira-kira dosanya siapa? Orang-orang tanya kepada Tuhan Yesus. Dosa orang tuanya atau dosanya sendiri? Tuhan Yesus tidak menjawab dosa ini, dosa orang ini, dosa orang tua ini enggak. Tetapi melalui orang yang buta ini, pekerjaan Allah akan dinyatakan kepada orang-orang banyak saat itu.
Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu dikenal ya, dan banyak orang yang percaya kepadanya bahwasanya dia adalah benar-benar Mesias, benar-benar Tuhan yang berkuasa. Jadi melalui orang yang buta ini ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Dan kita tahu akhirnya orang ini bisa melihat ya. Ada orang di dunia ini yang bisa dari buta bisa melihat. Ya ada ya yang dicangkok matanya itu yang ada. Nah, tetapi kan pakai operasi ya. Sedangkan Tuhan itu hanya tadi meludah ke tanah ya, diaduk, dioleskan di mata. Nah, jangan coba-coba ya, ngomong apa ya, ngikut-ngikut Tuhan Yesus, nanti ngeludah, aduk di tanah, dioleskan, malah buta sekalian nanti ya. Artinya agak karena mungkin bureng ya, belekan mungkin atau rabun gitu ya, tertarik ikut-ikut ngoleskan ludah ke tanah, dioles malah buta sekalian. Nah, ngomong apa? Kita tahu melalui orang yang buta tadi itu ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan kepada orang-orang saat itu, sehingga banyak orang berbondong-bondong percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Karena memang tugas daripada Tuhan Yesus adalah menjadi saksi, karena dia adalah diutus Bapa, kayak dia Tuhan, dia anak Allah. Dia memang bertugas di bumi ini untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan. Dia adalah firman Allah gitu ya. Maka apa? Melalui peristiwa ini tadi kita jadi belajar apa? Jangan menganggap orang yang kurang sempurna itu ya, itu loh Pak itu yang jarinya lebih itu. Nah itu kan nggak boleh gitu omongnya. Oh itu loh ibu itu yang nggak bisa lihat itu. Itu kita nggak boleh lagi kayak gitu ya, apa ya, semua orang sempurna. Amin, amin ya, karena dia ciptaan Tuhan, bukan ciptaan orang gitu ya, ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu baik ya, jangan suka ngatain itu orang yang tuh yang kayak gini, itu tuh orang yang jalannya apa? Iya gitu lah, tahu nggak hati-hati. Kita nggak boleh menghina orang ya, tidak boleh ngata-ngatain orang. Orang kan kadang punya nama juga ya. Iya, dipanggilnya nama yang lain atau nama dari kelemahan orang itu. Itu loh yang budek itu siapa ya itu? Nah itu nggak boleh gitu ya. Oke Oma, Opa. Oke, nggak ada yang jawab. Nah, Oma-Opa, apa yang dirasa sebagai kekurangan Oma-Opa saat ini? Oma-Opa mungkin dalam hal penglihatan agak ya menurun kan, betul? Semakin menambah usia itu penglihatannya semakin ya agak awas lagi gitu ya, nggak seawas mata kucing gitu ya. Nah, apa yang dirasa sebagai kekurangan Oma-Opa dari penglihatan, mungkin pendengaran juga mulai berkurang ya. Yang tadinya bisa mendengar orang di sana ngomong apa, sekarang udah bisa dengar alias Bu. Lalu tenaganya berkurang, pasti ya. Apakah tenaga kita Oma-Opa saat ini dengan 40 tahun yang lalu itu sama? Tidak tentu ya. Kita menyadari itu. Ingatan, nah, ingatan ada yang masih tajam di sini. Ya. Nah, ingatan mungkin ada yang masih ingat betul
beberapa tahun yang lalu kejadian apa yang terjadi ada yang masih ingat. Tapi umumnya para lanjut usia ingatannya sudah mulai ya menurun. Yang muda saja kadang kelalen kok. Iya. Lalu langkah kaki oma-opa juga terasa mulai berat ya. Sudah tidak bisa jalan cepat ngebut seperti dahulu ya. Nah, oma-opa, hal-hal tadi 5 itu pasti melanda oma-opa yang dirasa sebagai kekurangan yang dialami oleh oma-opa. Tetapi kekurangan kita itu ya, kelemahan kita di usia tua itu bukan akhir. Amin oma-opa. Ya memang siklusnya manusia seperti itu, maka jalani saja, nikmati, tidak perlu kesuh-kesuh ya. Bertanya kenapa kok kayak gini ya? Lah ya nanti juga saya juga bakal kayak oma-opa gitu loh. Yang muda-muda ini loh. Nantinya juga bakal merasakan ya mungkin jalannya susah ya. Ya saya sih gak mau lah. Berharapnya pengennya sehat terus ya. Itu adalah proses alami. Kekurangan ya, kelemahan oma-opa di usia tua itu bukan akhir dari segalanya. Aku sudah nggak bisa jalan ngebut, langsung lokro gitu ya. Kan kekurangan kita, kelemahan kita itu bukan akhir dari semuanya. Tetapi apa oma-opa? Kita melihat melalui kekurangan kita, kelemahan kita, itu cara Tuhan menunjukkan bahwa bahwa kita tetap bergantung kepadanya. Nah, melalui kelemahan kita ya, penurunan kemampuan kita itu kita memandangnya dengan apa? Kita dengan memandang itu sebagai oh ya, berarti aku ini harus bergantung kepada Tuhan ya. Jangan apa? Sombong ya. Betul nggak Pak? Merasa masih kuat, akhirnya mungkin tidak bijaksana ya. Aku masih kuat, akhirnya mungkin jatuh gitu ya. Akhirnya malah jadi susah jalan gitu ya. Nah, ngomong apa? Kekurangan, kelemahan kita itu alami kok, betul? Betul ya. Memang manusia tambah tua ya. Onderdilnya ya ceritanya ya mulai ya fungsinya ya gitu. Ini saya lagi nggak ngatain nggak apa ya. Memang itu alami ya. Saya juga nanti bakalnya kayak gitu ya. Nah maka apa jangan anggap itu sebagai akhir dari segalanya. Kelemahan oh ini Tuhan ini kok kayak gini yang menciptakan manusia, kenapa enggak manusia itu abadi saja gitu loh. Ya sampai tua pun harusnya masih tetap fresh, bugar, nggak kayak gini malah dela-dela mumat, dela-dela. Iya, pengennya kayak gitu ya. Nggak usah akhirnya menyesali keadaan, ya. Apalagi sampai mengutuk Tuhan. Kenapa Tuhan aku kayak gini? Nah itu yang berbahaya itu. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi hidup itu. Maka dalam menyikapi kekurangan apa itu berarti kita diajak untuk kita mau tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan menganggap kekurangan itu akhir dari segalanya. Tuhan itu jahat. Kenapa aku diberikan tubuh badan yang semakin rentang kayak gini, susah berjalan lah, susah lain-lain lah gitu. Jangan menganggap seperti itu. Kita ciptaan Tuhan adalah sempurna, baik di mata Tuhan. Amin. Ya, jangan jadikan kelemahan kita ya itu menjadi batu sandungan gitu. Jadi terus kita jadi ngelopro gitu ya. Enggak. Kita harus tetap semangat produktif, tetap melakukan hal yang kita mampu, semampu kita lah, apapun itu. Entah itu berjalan berapa langkah gitu ya. Sekarang kan hari Selasa ada program apa tuh langkah ceria itu pada belajar jalan tuh gitu ya.
Ada Oma Susan, Mbak Sutira, Oma Lili, ya, terus Opa Soeharto itu ya, tetap bergerak gitu, biar nggak ngelokro gitu loh. Ada semangat untuk terus mau hidup sehat, bukan malah apa merenung, oh Tuhan aku diberi kekurangan kayak gini ya, diberi ujian kayak gini, malah akhirnya tambah stres ya, betul nggak? Ya, tapi merangkul ya, mencoba menerima kenyataan yang ada dan terus berusaha. Nah, Bapak tahu nggak ini? Fanny Crosby dia buta loh. Tetapi dia di balik kebutaannya dia mampu menciptakan lagu-lagu rohani di Kidung Jemaat contohnya. Fanny Crosby berasal dari Amerika. Salah satu lagunya itu Mampirlah Dengar Doaku. Tahu apa? Kita nyanyikan ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus apa? Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Terus apa? Dengar doa. Jadi lagu ini indah ya Bapak ya. Kita tidak menyangka yang menciptakan itu adalah seorang Fanny Crosby yang tidak bisa melihat, buta gitu Bapak. Ya. Tetapi dia di balik keterbatasannya dia tetap berkarya ya. Jadi apakah kita di sini tidak bisa berkarya Bapak? Bisa ya, tapi kan kadang-kadang aku nggak bisa lah. Nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang hebat-hebat, yang keren-keren ya. Cukup yang kecil-kecil aja gitu. Hal-hal sederhana yang kita lakukan. Ya, mau apa? Betul mau apa? Kita melihat seorang Fanny Crosby walaupun buta dia bisa berkarya. Ya. Minimal kita tidak mengeluh dan kita berusaha terus gerak gitu ya. Dengan hal yang kita bisa lah, kalau saya muluk-muluk, oke mau apa? Oke. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.